البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mustalahul Hadis. Isma' baik-baik, barakallahu fiik. Sekarang kita berada pada halaman yang ke 44. Nah, halaman yang ke-44 ini adalah pembahasan terakhir daripada pelajaran untuk sanawiyah yang ditetapkan pada tahun pertama. Segini. Nanti untuk yang berikutnya, ini tahun yang berikutnya, ini berdasarkan barakallahu fiik yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin waktu itu, karena waktu itu beliau mengajar di sebuah ma'had ilmiah. Barakallahu fiik mengajarkan kitab ini dua kali dalam artian tuh dibagi dua. Pembagian pertama sampai sini. Kalau kita baca ini. Nanti pembagian kedua, barakallahu fiik dimulai dari pembahasan seputar hadis marfu, kemudian mauquf, kemudian maqtu atau yang semisalnya. Nah, kita baca barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullah, ta'arudu al-jarh wa ta'dil. Sekarang kita bahas seputar bagaimana kalau terjadi kontradiksi, ta'arud antara al-jarh wa ta'dil. Jadi antara rekomendasi, pujian atau kritikan atau celaan itu ada kontradiksi. Si fulan menjarah, si alan menta'dil. Nah, seakan-akan ada kontradiksi. Bagaimana cara mengkondisikannya? Nah, barakallahu fiik, yang diambil ucapan yang mana? Kan kadang seperti itu ya. Ada satu orang perawi, tapi dia barakallahu fiik disifati oleh dua orang muhaddits. Yang satunya mengatakan fulan thiqah, yang satunya mengatakan fulan dhaif. Berarti ada jarah dan ta'dil dalam satu orang. Nah, mana yang diambil jarahnya atau ta'dilnya? Antum harus paham ya, jangan sampai bingung kalau udah dengar lafaz jarah itu ya kritikan, celaan. Ta'dil rekomendasi atau pujian. Itu langsung tanamkan di benak antum biar nanti enggak bingung kalau anak ngomong jarah sudah enggak terjemahkan lagi gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat ta'rifu. Sekarang kita bahas definisinya, apa pengertian, apa yang dimaksud dengan ta'arud di situ. Ahwaluhu, dan keadaan-keadaannya yang akan kita bahas ini. Definisi pengertian dari ta'arud, kontradiksi antara jarh dan ta'dil, kemudian keadaan-keadaannya bagaimana, itu yang akan kita bahas. Disimak baik-baik. Nah, barakallahu fiik. Pertama, ta'arudu al-jarh wa ta'dil. Makna daripada ta'arud. Ta'arud itu kontradiksi. Kontradiksi bertabrakannya, kontradiksi tabrakan itu sama. Berkontradiksi, bertabrakan apa? Jarah dan ta'dil. Mafhum? Jarah apa jarah tadi? Kritikan atau celaan. Ta'dil rekomendasi atau pujian. Lah kalau bertabrakan bagaimana? Antum ambil yang mana gitu? Ambil jarahnya atau ambil ta'dilnya? Kita lihat. Maknanya adalah an yudkara rawi bima yujibu radda riwayatihi wa bima yujibu qabulaha. Artinya disimak baik-baik. Maknanya adalah disebutkan keadaan seorang perawi dengan jarh atau ta'dil, dengan sifat yang mengharuskan ditolak riwayatnya, berarti apa? Jarh. Dan dengan sifat yang diharuskan apa? Diterima riwayatnya, di ta'dil. Paham? Nah, satu orang perawi disifati dengan thiqah, ada juga yang mengisifati dhaif. Ada jarh ta'dil. Yang diambil yang mana itu pembahasannya. Mafhum irsyad? Saya pahami ya. Jadi satu orang perawi itu kan kadang orang yang namanya muhaddits itu kan beda-beda cara apa? Nah, memandangnya, menghukuminya. Ada muhaddits namanya Julaibi. Ada muhaddits namanya Mughis. Perawi namanya Sulaiman. Julaibi mengatakan Sulaiman dhaif. Mughis mengatakan Sulaiman thiqah. Berarti terkumpul pada Sulaiman jarh dan ta'dil. Sepaham ya, teman-teman? Masuk ya? Nah, bagaimana sekarang? Contohnya dulu. Misal an yaqul
ba'dul ulama fi, seperti contohnya sebagian ulama mengatakan pada seorang perawi innahu thiqah, satu. Wa yaqulu ba'dun, dan sebagian lain mengatakan innahu dha'if. Si fulan itu thiqah. Sebagian yang lain mengatakan si fulan itu dha'if. Berarti satu orang perawi memiliki apa? Dua sudut pandang dari dua imam yang berbeda. Imam yang satunya mengatakan dia thiqah, imam yang satunya mengatakan dia dha'if. Nah, sekarang yang antum ambil yang mana kalau gitu? Satu orang perawi, barakallahu fiik, kok bisa padanya apa memiliki dua dihukumi thiqah atau dha'if, itu bagaimana cara barakallahu fiik, cara mengkondisikannya kalau kontradiksi seperti itu. Kita lihat. Kata beliau wa ta'arudu ahwalu arba'. Ini kita baru sekarang akan merinci di sini bagaimana kalau keadaan seperti itu, bagaimana kontradiksi antara barakallahu fiik jarh dan ta'dil. Wa li ta'arudi ahwalun arba'. Dan untuk ta'arud kontradiksi ini ada 4 keadaan. Kontradiksi antara apa? Jarh dan ta'dil itu ada 4 keadaan. Pertama, al-halul ula, keadaan yang pertama disimak, keadaan yang pertama an yakuna mubhamain. Ini perhatikan keadaan yang pertama nih. Hendaknya dua-duanya itu mubham. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jarh dan ta'dilnya mubham, dua-duanya samar. Mubham itu samar artinya. Dua-duanya apa? Samar. Mubham itu artinya samar. Jadi jarahnya juga enggak jelas, samar-samar. Ta'dilnya juga tidak dijelaskan tapi samar-samar. Paham? Kalau dua-duanya samar bagaimana? Dua-duanya enggak dijelaskan bagaimana? Kata beliau, apa makna mubham ini? Mubhamain ghairu mubayyanin fihima sabab al-jahi' aw at-ta'dil. Penting ini. Makna mubham, makna samar itu bagaimana maksudnya? Maknanya kata beliau yaitu maknanya adalah tidak dijelaskan, ghairu mubayyanin, tidak dijelaskan fihima pada jarah dan ta'dil, sebab menjarahnya dan sebab ta'dilnya. Si fulan thiqah, kenapa thiqah? Enggak dijelaskan. Si fulan dhaif, kenapa dhaif? Enggak dijelaskan. Mubham kan? Paham ya? Samar gitu loh ya. Ini makna mubham. Nah, sekarang kalau dua-duanya samar seperti itu bagaimana? Kita lihat. Fa in qulna bi adami qabil jarh al mubham. Saya rinci, jawabannya rinci ini ya. Jika kita berpendapat, kita berpendapat bi adami qabil jarh al mubham, berpendapat dengan apa? Tidak diterimanya jarah yang samar. Berarti apa kalau kita berpendapat seperti itu? Barakallahu fiik, ukhidha bi ta'dil. Berarti yang diambil ta'dilnya. Ukhidha bi ta'dil, yang diambil apa? Ta'dilnya. Kenapa yang diambil ta'dilnya? Karena jarah yang samar enggak diterima. Paham? Berarti yang diambil ta'dilnya. Si fulan dhaif. Ada yang ngomong itu. Si fulan thiqah. Yang dhaif ini barakallahu fiik, ini jarahnya kan samar, enggak diperinci. Dalam artian enggak dijelaskan sebab jarahnya kenapa. Yang diambil ta'dilnya, thiqahnya. Paham? Paham? Berikutnya. Kenapa demikian? Kenapa kita mengambil ta'dilnya, tidak mengambil jarahnya? Kenapa? Li'annahu la mu'arad. La mu'arad lahu fil waqi'. Dikarenakan tidak ada pertentangan atau kontradiksi pada hakikatnya. Paham belum? Jadi pahami ya. Kenapa kita mengambil ta'dilnya? Li'annahu la mu'aradah. La mu'arad lahu fil waqi'. Dikarenakan realita kenyataannya pada waqi'nya, pada kenyataannya itu tidak ada apa? Tidak ada sesuatu yang berseberangan di situ. Paham ya? Karena ta'dilnya kembali ke hukum asal. Jarahnya tadi karena samar, jarahnya tidak dirinci, maka kita mengambil ta'dilnya. Ini pada asalnya ya, ini pendapat yang mengatakan tidak menerima jarah yang mubham. Tapi pendapatnya lemah atau tidak? Pendapatnya lemah, kita lihat. Wa in qulna biqabulih, dan jika kita berpendapat, qulna itu berpendapat artinya, dan jika kita berpendapat biqabulih dengan menerima jarah yang mubham, wa huwa ar-rajih, dan ini pendapat yang kuat. Ingat-ingat ya, pendapat yang kuat, jarah yang mubham pun diterima. Kenapa diterima? Barakallahu fiik, jarah yang mubham kok diterima? Biasanya kenapa? Karena orang yang menjarah itu ada tambahan ilmu biasanya, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan. Bisa dipahami ya? Wa in qulna biqabulih, jika kita berpendapat diterimanya jarah yang mubham, bahwa ar-rajih ini pendapat yang kuat, hasal ta'arud, berarti terjadi kontradiksi. Paham ya? Kalau kita katakan jarah mubham juga diterima, berarti apa? Terjadi kontradiksi antara jarah mubham dengan ta'dil yang mubham. Akhirnya bagaimana caranya? Fayu'khad bil arjah minhuma, maka diambil
yang paling kuat di antara keduanya. Perhatikan, sama-sama rajih, sama-sama kuat, tapi ada yang lebih kuat, diambil lebih kuatnya. Paham belum? Caranya mengetahui bagaimana lebih kuat, kita lihat. Perhatikan itu, cara mengetahui kalau itu pendapat yang lebih kuat. Imma fi adalatil qail, imma ditinjau dari sisi keadilan orang yang mentakdil atau menjarahnya. Qail itu kembali ke orang yang apa, mentakdil atau menjarahnya. Artikannya gitu. Dilihat adalahnya, lebih adalah mana gitu loh. Oh ternyata lebih adil orang yang menjarah, berarti yang menjarah diambil. Oh ternyata lebih adil yang mana? Yang mentakdil, yang takdil itu yang kita ambil. Faham belum? Sama-sama kuatnya. Paham ya? Yang menjarah mubhamin juga kuat, yang mentakdil mubhamin juga kuat. Nah, kalau sama-sama kuat bagaimana? Dicek lagi. Untuk kita mengambil yang lebih kuat di antara keduanya. Dengan apa tadi pertama, lihat ini. Imma fi adalati qailih. Imma dilihat dari apa? Keadilan orang yang mengucapkan, masih yang mengucapkan ini bisa yang mentakdil atau menjarah. Atau lihat lagi, yang menjarah bagaimana? Yang menjarah tuh orangnya enggak beres. Orangnya itu kurang amanah orangnya itu. Paham ya? Yang mentakdil adalah seorang imam misalkan. Paham ya? Nah, dengan mengetahui keadalahnya, paham ya? Adalahnya seorang barakallahu fik yang mentakdil atau menjarah tadi itu, itulah kita dengan tolak ukur. Ternyata yang mentakdil lebih adalah gitu loh. Lebih memiliki sifat adalah, itu yang kita ambil. Oh ternyata yang menjarah lebih memiliki apa? Sifat adalah, itu yang kita ambil. Berarti perlu kita lihat dua sudut pandang. Paham? Nah, jangan bingung ya. Yang kedua, cara yang kedua, perhatikan cara yang kedua. Au fi ma'rifatihi bihali syakhsi. Atau dengan cara pengetahuan orang yang mentakdil, haknya kembali orang yang mentakdil dan kembali ke yang menjarah. Yang kedua, dengan cara apa? Pengetahuan orang yang menjarah atau mentakdil tersebut dengan keadaan seorang perawi. Ternyata yang menjarah lebih tahu keadaannya daripada yang mentakdil. Berarti yang lebih tahu ini yang kita ambil. Paham belum? Tak kasih gambaran ini. Ini untuk memahami yang poin kedua ini. Ima dengan cara apa tadi? Dengan cara pengetahuan orang yang mentakdil atau yang menjarah terhadap keadaan perawi tersebut. Yang dijarah, perhatikan, yang dijarah namanya Julaibib. Siapa namanya? Julaibib. Kemudian ada ada B. A menjarah Julaibib. B mentakdil Julaibib. Berarti ada jar dan takdil. Diteliti. Oh ternyata si A ini lebih tahu tentang keadaan Julaibib dari si B daripada si B. Kenapa? Karena Julaibib dulu mondok lama di tempat si A gitu. 10 tahun di tempat si A. Sedangkan dia si B ini hanya tahu kenal di jalan lewat ketemu kenal itu. Belum. Yang menjarah A, yang mentakdil B. Nah, sama ada cara. A mengatakan Julaibib sikoh. B mengatakan apa? Balik ya. A yang menjarah, B yang mentakdil. A yang menjarah, B yang mentakdil. A mengatakan Julaibib dhaif. B mengatakan Julaibib sikoh. Nah, kita lihat. Ternyata Julaibib itu lebih lama mondok di tempatnya si A. Syekh A tadi, paham ya? Nah, sehingga Syekh A lebih tahu keadaan Julaibib daripada si B. Paham? Karena si B ini dia barakallahu fiik, ketemu aja sekali atau dua kali ketemu Julaibib. Langsung hukum surat dohirnya sikoh. Julaibib sikoh. Berarti mana yang dahulukan Abdullah? Syekh A atau Syekh B? Syekh A. Kenapa? Karena Julaibib barakallahu fiik dengan si A ini, Syekh A tadi ini lama berjumpa dan mulazamah lama sehingga gurunya lebih tahu. Ada si B cuma ketemu sebentar, 2 kali 3 kali. Barakallahu fiik tidak bermulazamah ya Julaibib dengan si A tadi, sehingga untuk dikatakan apa diambil takdilnya sangat jauh. Mafhum insyaallah ya? Caranya gitu, itu makna yang kedua ini. Dengan cara mengetahui dengan cara apa barakallahu fiik, pengetahuan seorang yang mentakdil atau menjarah tersebut dengan keadaan apa? Keadaan perawi tersebut. Yang ketiga, au bi asbabil jarah wa ta'dil, atau dia tahu sebab-sebab jarah dan takdilnya. Paham ya? Jadi yang mentakdil tahu sebabnya, yang menjarah juga tahu sebabnya. Nah, ternyata di antara yang menjarah dan mentakdil ini, yang menjarah lebih tahu gitu loh. Lebih tahu sebabnya. Oh, si fulan gini lebih tahu dia. Yang mentakdil cuma tahunya sedikit. Paham tentang si fulan, dia tahunya masih sedikit pengalamannya, pengetahuannya, sehingga yang didahulukan jarah. Itu kalau berkontradiksi enggak bisa sinkronkan, caranya sudah dilihat. Barakallahu fiik, diambil dulu langkah yang paling utama, diambil yang paling kuat dulu. Paham ya? Seperti itu.
Yang berikutnya au fi kasratil adad atau banyak jumlahnya. Banyak apa? Kasratil adad banyak jumlahnya. Maksudnya bagaimana? Yang muta'addil lebih banyak daripada yang menjarah. Paham teman-teman? Nah, dilihat dari banyak jumlahnya. Oh, ternyata yang muta'addil Julaibib itu 1000 orang. Yang menjarah Julaibib 500 orang. Mana yang diambil berarti ini? Muhammad yang 1000 atau 500? Karena lebih banyak jumlahnya. Yang 1000. Paham? Oh, yang menjarah Julaibib 500 orang. Yang muta'addil 1000 orang. Ta'dil yang diambil. Saya pahami Umar? Itu caranya apa? Cara untuk mengetahui bagaimana kita mengambil yang rajih yang lebih kuat. Ada yang rajih, ada yang arjah. Rajih itu kuat, arjah lebih kuat. Paham? Dengan cara tadi itu. Pertama, dengan cara apa? Melihat adalahnya si pengucap, si penta'dil, si penjarah. Adalahnya lebih adalah mana? Ternyata lebih adalah yang menta'dil. Ambil yang menta'dil. Yang kedua, dengan melihat apa? Nah, pengetahuan si penjarah dan si penta'dil. Ternyata si penjarah lebih tahu daripada si penta'dil. Ambil jarahnya. Paham? Yang ketiga, dengan apa? Mengetahui sebab-sebab jarah ta'dil. Ternyata yang menjarah lebih tahu sebab-sebabnya daripada yang menta'dil. Ambil jarahnya. Yang terakhir apa? Banyaknya jumlah. Dengan apa? Dengan mengecek, meneliti banyak jumlah. Ternyata lebih banyak yang menta'dil daripada yang menjarah. Ambil ta'dilnya. Atau sebaliknya, lebih banyak yang menjarah daripada ta'dil. Ambil jarahnya. Secepat yang Anda sampaikan paham antum ya? Nah, kadang-kadang gitu cepat ngomongnya, tapi antum paham. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Yang berikutnya, al-halus tsaniyah, keadaan yang kedua, mudah ini barakallahu fiik. Antum jangan bilang sulit mudah, cuma direnungi. Barang-barang seperti ini kadang menurut antum sulit itu sebenarnya bukan sulit, rumitnya aja, rumit muter-muter itu. Tapi kalau antum serius, jenius, fokus paham. Paham ya? Yang kedua lihat, al-halus tsaniyah, keadaan yang kedua, an yakuna mufassarain. Sekarang sebaliknya. Dua-duanya dirinci. Ta'dilnya juga dirinci, jarahnya juga dirinci. Kalau yang pertama apa tadi? Dua-duanya samar. Yang pertama, udah selesai ya yang samar ya, clear. Sekarang yang kedua. Bagaimana kalau dua-duanya dirinci? Si fulan kadzdzab karena gini rinci. Si fulan thiqah karena ini rinci juga. Bagaimana sekarang kalau kontradiksi antara jarah yang mufassar dengan ta'dil yang mufassar? Bisa dipahami soalnya nih, irsyad pertanyaannya. Mana yang dahulukan antara jarah mufassar dengan ta'dil mufassar? Sama-sama mufassar, sama-sama dirinci, sama-sama dijelaskan sebabnya. Kita lihat, bisa baik-baik. Mubayyanan fihi ma sababul jarh wa ta'dil. Dijelaskan pada keduanya, perhatikan, dijelaskan kepada keduanya yaitu jarah ta'dil tersebut sebab menjarahnya dan sebab ta'dilnya. Ente kenapa menjarah fulan? Karena si fulan kada wa kada wa kada wa kada. Jelaskan. Ente kenapa menta'dil si fulan? Si fulan ana ta'dil karena begini begitu. Paham ya? Dijelaskan rinci. Nah, bagaimana cara mengkondisikannya? Kita lihat mana yang kita ambil. Fayu'khad bil jarah, kita ambil jarahnya. Kenapa ya kok kita mengambil jarahnya? Karena orang yang menjarah itu punya tambahan ilmu. Belum? Kita lihat. Li'anna ma'a qa'inihi ziyadah. Nah, li'anna ma'a qa'inihi ziyadata ilmin. Ziyadata ilmin. Ziyadata ya sebagai isim ana muakhar ya. Li'anna ma'a qa'inihi ziyadata ilmin. Dikarenakan bersama si pengucap, si penjarah tersebut, perhatikan, dikarenakan bersamaan si penjarah tersebut ada apa? Ada tambahan ilmu. Yang menjarah itu punya tambahan ilmu. Paham belum? Nah, barakallahu fi. Contohnya ada seorang perawi namanya Julaibib. Pakai nama Julaibib kan di sini enggak ada orangnya ya. Julaibib, perawinya Julaibib. Julaibib ini ada yang menjarah dia dengan jarah yang terperinci, ada yang menta'dil dengan ta'dil yang terperinci. Orang bingung mau diambil yang mana ya ini. Ternyata pendapat yang kuat diambil apa tadi? Jarahnya, jarah pasar. Nah, karena orang yang menjarah punya tambahan ilmu. Yang menta'dil mengatakan Julaibib itu sikoh dulu ketika di pondok sini aja gini masya Allah suka bantu orang, dia masya Allah qiyamul lailnya luar biasa, ta'awunnya luar biasa, masya Allah. Yang muji ini, yang menjarah ternyata apa? Mengatakan Julaibib kadzdzab. Dulu di pondok antum memang kayak gitu, sekarang di sini perubahan. Ternyata sekarang di pembohong, pendusta, tidak amanah. Nah, berarti dia punya tambahan ilmu yang menjarah itu. Paham belum? Yang didahulukan yang menjarah. Mafhum teman-teman? Nah, kita lihat berikutnya. Illa, ini penting kecuali ini, garis ucapan illa ini garis, ilahnya aja garis. Illa, kecuali. Ucapan kecuali penting nih ya, biar antum paham nanti. Hukum asalnya diambil jarahnya, kecuali.
illa an yaqula sahibut ta'dil, kecuali nah barakallahu fiik, pemilik ta'dil atau yang mentakdil tersebut mengatakan apa? Ana a'lam, aku lebih tahu, anna sababa alladhi jarahahu bihi qad zal. Aku lebih tahu. Kenapa? Lebih tahu bahwasanya sebab yang dia itu menjarah, sebab yang dia itu menjarah itu udah hilang. Jadi yang mentakdil tahu, anak tahu, lebih tahu tentang dia. Nah kenapa? Memang dulu dia itu memang pendusta, kemudian kadzab, kemudian nggak amanah. Tapi anak sekarang lebih tahu keadaan dia, karena dia setelah mondok di sini, setelah belajar di sini, orangnya sekarang masya Allah jujur, amanah. Sehingga aku lebih tahu. Karena apa? Karena sebab cara udah hilang. Dulu itu si fulan tuh, nah misalkan gini ya, Julaibib misalkan, dulunya pemabuk, penjudi. Julaibib, adalah apa? Sakar, misalkan, suka mabuk misalkan, paham ya? Atau la'ab, suka main-main misalkan, atau kadzdzab, pendusta misalkan. Ini dulu, paham ya? Datang ta'dil, Julaibib thiqah. Tapi kan dulu itu dulu. Sekarang gue lebih tahu. Sekarang dia berada di majelis kami. Sekarang dia di situ sudah apa? Barakallahu fiik, menampakkan secara zahirnya bahwasanya dia adalah orang yang amanah, yang jujur. Kita ambil dengan zahirnya tadi. Paham ya? Berarti apa? Kalau orang yang mentakdil itu mengatakan aku lebih tahu. Kenapa? Sebab yang jarahnya itu menimpa dirinya itu udah hilang sebabnya. Orang punya masa lalu atau tidak? Punya masa lalu. Masa lalu yang kelam itu kalau nggak diulangi jangan disebutkan dalam cara ta'dil. Nah, dulu ketika belum ngaji masa lalu, namanya Johnny Ponsen. Johnny Ponsen ini lahir bulan Juni, Senin Pon. Johnny Ponsen. Namanya dulu pemabuk, pembegal, penjudi, pokoknya nggak usah kerjaan seperti itu. Ternyata Johnny Ponsen ini tobat. Masuk kenal salam namanya Yusuf. Contoh aja. Paham ya? Namanya Bang Yusuf itu ya. Contoh. Paham ya? Contoh. Nah, barakallahu fiik, orang yang baik, masya Allah baik, amanah, murah senyum, paham ya? Suka ta'awun, nah misalnya. Nah, yang dulu-dulu ketika antum melihat keadaan Johnny Ponsen yang dulu, setelah kenal salam namanya Yusuf, yang dulu itu nggak usah disebut lagi kalau tidak ngulangi. Itu penting loh ya. Karena ada kaidah at-ta'ib anid dzanbi kaman la dzanbala. Itu kaidahnya. At-ta'ibu anid dzanbi kaman la dzanbala. Itu ditanamkan, tancapkan di benak itu ya. At-ta'ibu anid dzanbi kaman la dzanbala. Orang yang tobat dari suatu dosa itu seperti orang yang enggak punya dosa lagi. Paham ya? Nah, ketika dia sekarang posisinya lagi makomnya makom untuk memberikan barakallahu pandangan, maka dia tidak perlu menyebutkan Yusuf kadzdzab, dulu penjudi, pembegal, pendusta dulu. Setelah dia kenal dakwah salafiyah, setelah dia kenal sunnah, namanya ganti Yusuf. Nah, Yusuf ini sekarang siqah dia. Masya Allah, terpercaya, murah senyum, orangnya baik, dermawan, ta'awunnya luar biasa. Paham ya? Dia jujur orangnya. Nah, ini ta'dil yang diambil. Paham? Karena apa? Karena dia tahu sebab jarahnya sudah hilang. Paham belum? Sebab jarahnya hilang. Sudah enggak mabuk lagi kan? Sudah enggak mendem lagi kan? Sudah enggak berjudi lagi kan? Itu. Paham? Ini penting. Anak sebutkan seperti itu biar gamblang gitu ya. Fayu'khad hina idzin bi ta'dil, kalau seperti itu keadaannya maka waktu itu pula diambillah ta'dilnya. Diambil apa? Ta'dilnya. Li'anna ma'a qainihi ziyaratu ilmin, dikarenakan bersama si pengucap si pentakdil tersebut ada tambahan ilmu. Nah, Allah musta'an, seperti itu. Mafhum? Nah, ini keadaan yang kedua. Clear sudah. Keadaan yang ketiga. Na'am barakallahu fiik. Yang ketiga, al-halu tsalitsah, keadaan yang ketiga, an yakuna ta'dil mubhaman, ta'dil mubham. Kalau yang pertama jelas ya, dua-duanya apa? Mubham. Sudah kita bahas, selesai. Dua-duanya sama, sudah kita selesaikan. Yang kedua, dua-duanya terperinci, sudah kita selesaikan. Sekarang yang ketiga ini, barakallahu fiik, perhatikan yang ketiga ini, al-halu tsalitsah, keadaan yang ketiga, an yakuna ta'dilu mubhaman wal jarhu fasaran. Berarti enggak sama. Ta'dilnya mubham, jarahnya mufassar. Ta'dilnya mubham, jarah mufassar. Contohnya gini. Julaibib siqah. Kenapa siqah? Ya, pokoknya siqah. Mau anak udah ngomong siqah, enggak usah dibantah itu.
Dia berarti apa? Mentakdil dengan mubham atau tidak? Mubham. Datang si penjara Julaibib kadzdzab. Julaibib kadzdzabun asyir misalkan. Dusta tapi dustanya parah gitu. Paham ya? Nah, kenapa dusta? Karena waktu itu seperti ini rinci sama dia, rinci. Nah, berarti apa? Jarahnya mufassar, jarahnya rinci. Ta'dil mubham. Apa yang kita ambil, mana yang kita ambil, kita lihat. Fayu'khad bil jarah, maka diambil jarahnya. Kenapa? Li'anna ma'a qainihi ziyadata ilmin. Dikarenakan bersama si pengutap, si penjarah tersebut punya tambahan ilmu. Kaidahnya apa Abdurrahman kemarin? Al-jarhu al-mufassaru muqaddamun ala at-ta'dil mubham. Tanamkan di benak antum. Dihafalkan ini. Kalau enggak bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Cara ngapalnya gitu. Paham ya? Kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai apa? Bahasa Arabnya. Al-jarhu al-mufassaru muqaddamun ala ta'dil mubham. Dihafalkan. Paham ya? Artinya kritikan, celaan yang dirinci itu lebih didahulukan daripada rekomendasi atau pujian yang samar dan global. Samar dan global. Paham ya? Mafhum insyaallah ya. Hasan, mafhum Hasan? Coba diulangi kaidahnya Hasan. Naam, Hasan. Al-jarhu al-mufassaru muqaddamun ala at-ta'dil al-mubham. Artinya kritikan atau celaan yang dirinci, yang terperinci lebih didahulukan daripada apa? Rekomendasi atau pujian yang sifatnya global dan samar. Nah, seperti itu. Karena pada orang yang mengkritik punya tambahan apa? Uang atau ilmu? Ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Keadaan yang keempat, yang terakhir nih barakallahu fiik untuk pembahasan ini yang terakhir. Nanti kita untuk pertemuan yang akan datang pembahasan yang baru lagi, tapi satu kitab, betul. Pembahasan yang baru tapi satu kitab juga. Kata beliau, al-halur rabi'ah, keadaan keempat sekarang, terbalik sekarang. An yakunal jarhu mubhaman, jarahnya mubham. An yakunal jarhu mubhaman, jarahnya mubham. Wa ta'dil mufassaran, ta'dilnya mufassar. Ini sebaliknya berarti. Yang keempat ini. Pujian, sanjungan, rekomendasinya itu dirinci. Tapi jarahnya mubham, samar dan global jarahnya. Contohnya apa? Ente hati-hati dengan muridnya Syekh Yahya Hajuri. Kenapa? Bahaya. Kenapa bahaya? Pokoknya bahaya. Enggak usah nanya kenapa bahayanya, pokoknya bahaya udah. Enggak usah ikut belajar, enggak usah dengarkan kajiannya, enggak usah datangi kajiannya. Kenapa bahaya? Kenapa bahaya? Pokoknya bahaya. Mubham atau tidak jarahnya? Mubham, global, samar. Ada yang ta'dil. Tafadhal hadiri kajiannya para tulab, para pelajar yang pernah belajar di Yaman bersama Syekh Yahya Al-Hajuri. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang alhamdulillah masih membawa bendera kejujuran, keadilan dan juga pemahaman pada aqwal sunnah. Dirinci ta'dilnya. Paham ya? Qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara amalan, keyakinan dan juga ucapan. Berdakwah tanpa proposal. Berdakwah tanpa minta-minta. Berdakwah tanpa apa? Minta uang apa? Uang SPP. Berdakwah tanpa gambar makhluk bernyawa. Murni dakwah yang dibawa oleh apa? Namanya dibawa oleh Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih, diteruskan oleh murid beliau Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah. Dakwah yang sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah. La jam'iyat wala muassasat, la tasawulat wala syai'. Enggak minta-minta, wala yayasan, wala organisasi, wala parlemen, wala lembaga, wala open donasi, wala penggalangan dana, wala haula wala quwata illa billah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Mafhum? Nah, ini berarti apa? Ta'dilnya apa ta'dilnya berarti? Terperinci, tapi jarahnya mubham. Ini sering antum jumpai ini. Orang-orang musuh dakwah salafiyah itu kayak gini modelnya. Hati-hati ente dengan Ustaz fulan, kenapa muridnya Syekh Yahya itu hati-hati ekstrim. Tak ketemu enggak senyumlah salam wala kalam. Paham ya? Nah, lah kenapa? Itu aja global itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, Allah musta'an. Nah, tapi untuk ta'dil mufassarna. Fa yu'khadhu ta'dil lirajhani, maka yang diambil ta'dilnya. Yang diambil rekomendasi atau pujiannya karena kuat di situ. Karena dirinci. Mafhum salah hafiz? Mafhum? Karena rinci diambil itunya. Kata beliau wa ilahuna intaha muqarrar as-sana al-ula as-sanawiyah fil ma'ahid al-ilmiyah fil mustalah ala yadi muallifi Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau sampai di sini selesai. Pelajaran yang ditetapkan untuk tahun pertama kelas sanawiyah setingkat MTS SMP, paham ya, di ma'ahid ilmiyah yang kaitannya dengan ilmu mustalah melalui
pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ngantatibul awqat wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita selesaikan barakallahu fik ronde pertama. Adapun ronde yang kedua atau istilahnya tingkatan yang kedua, nah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Alhamdulillah.